Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Tia Ningsih, NIM 4219004, Prodi Ilmu Hadis semester 4, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baiklah, di sini saya akan memberikan penjelasan singkat mengenai sejarah peradaban Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama yaitu sebelum kemerdekaan. Agama Islam masuk di Indonesia yaitu pada abad ke-7 sampai abad ke-8 Masehi. Hal ini berdasarkan penemuan batu nisan seorang wanita muslimah yang ditemukan di dekat Surabaya yang bernama Fatimah binti Maimun pada tahun 475 Hijriah atau 1802 Masehi. Namun, ada laporan dari seorang musafir asli Maroko pada tahun 1345 Masehi. Menurutnya, agama Islam yang bermazhab Syafi'i di Indonesia telah menetap 1 abad lamanya. Jadi, berdasarkan bukti tersebut, ditetapkan bahwa pada abad ke-13 dianggap sebagai awal pertama masuknya agama Islam di negara Indonesia. Sejak pertengahan abad ke-19, masyarakat Indonesia sudah mulai bertahap meninggalkan sifat-sifat sinkretik atau mistik dengan mereka menggunakan cara atau mulai mengadakan hubungan dengan Mekah, yaitu dengan cara menunaikan ibadah haji dan ibadah-ibadah lainnya. Dan sebagian juga sudah ada yang bermukim bertahun-tahun lamanya. Berikut ada 3 tahapan ataupun masa yang dilalui atau pergerakan sebelum terjadinya kemerdekaan, yaitu yang pertama pada masa kesultanan, yang kedua pada masa penjajahan, dan yang ketiga pada masa kemerdekaan. Yang kedua yaitu sesudah kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, pra-kemerdekaan. Ajaran Islam pada hakikatnya itu tidak terlalu dinamis untuk dapat dijinakan begitu saja. Berdasarkan pengalaman dalam melawan penjajah, kita tidak mungkin hanya menggunakan perlawanan secara fisik saja, tetapi kita juga perlu melakukan ataupun kita juga memerlukan pemikiran ataupun kekuatan dari organisasi-organisasi seperti misalkan Budi Utomo, Taman Siswa, Syarikat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Partai Nasional Indonesia, dan Partai Komunis Indonesia. Menurut Dilar Noor, yaitu selain organisasi yang saya sebutkan tadi, masih ada beberapa organisasi Islam yang ada pada masa itu. Yang pertama yaitu Jamiat Khair, Persyarikatan Ulama, Persatuan Islam, yaitu Partai Arab Indonesia. Yang kedua yaitu pasca kemerdekaan, organisasi-organisasi yang muncul pada masa pra-kemerdekaan ataupun sebelum kemerdekaan itu terjadi, mereka masih bisa eksis atau masih bisa berkembang di masa kemerdekaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Masyumi, dan lain-lainnya. Gerakan kekerasan yang bernadakan Islam ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Yang pertama yaitu di Jawa Barat pada tahun 1949 sampai 1962, di Jawa Tengah pada tahun 1965, di Sulawesi berakhir pada tahun 1905. Di Sulawesi itu berakhir pada tahun 1965, di Kalimantan berakhir pada tahun 1953, dan di Aceh itu pada tahun 1953 dengan berakhir dengan kompromi pada tahun 1957. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Salah
dan janggalnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.